Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Lestari, saya dari PPKNB. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang isi dan juga poin-poin dari buku 2 yang bagian satu. Nah, tugas ini tuh merupakan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Pak Iqman Nurrahman, MPD. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil bagian-bagian penting yang saya dapatkan di buku tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Nah, untuk judul dari bukunya sendiri itu merupakan kebajikan dan pendidikan intelektual, esai dalam epistemologi kebajikan terapan yang diedit oleh Jason Byher. Nah, di buku ini, untuk bagian satu, di mana tentang kebajikan intelektual, yang mana, apakah pusat pendidikan? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kebajikan intelektual yang mana, apakah pusat pendidikan? Selanjutnya, nah di sini yang kedua ada pikiran terbuka, wawasan, dan pengertian oleh Wayne Derick. Nah, yang pertama ada pengertian, di mana pemahaman merupakan keadaan menangkap representasi perspektif. Artinya, representasi perspektif ini yang cukup akurat dari beberapa bagian dari dunia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan representasi perspektif? Nah, perspektif ini merupakan seperangkat representasi yang kompleks dari para anggota yang saling terkait dalam cara yang biasa muncul dalam suatu diskusi. Nah, jadi perspektif ini merupakan perangkat dari representasi yang selalu muncul dalam suatu diskusi. Nah, selanjutnya, salah satu fitur yang paling penting dari keterkaitan ini adalah mereka memiliki efek yang saling memperkuat, satu sama lain saling memperkuat. Nah, mereka ini bersama-sama membuat seluruh perspektif menjadi bersatu atau untuk merasakan koherensi ini mungkin tidak diperhatikan secara terbuka oleh orang tersebut. Nah, perspektif ini mempertanyakan siapa yang dibentuknya. Nah, lanjutnya, fitur paling penting dari sebuah perspektif ini untuk masa kini itu tujuannya untuk keterkaitan antara bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dalam domain perspektif mereka akan mempengaruhi bagaimana kita dalam memandang dunia. Nah, kesimpulannya yang mungkin bisa kita tarik atau juga terutama kesimpulan kausal atau predictive, di mana kita ini cenderung mencari bukti mengenai proposisi terkait apakah kita menyapa dari proposisi yang merupakan atau terkait sebagai sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang jinak. Istilahnya jinak di sini yang berarti tidak terlalu mencurigakan. Nah, kita masuk ke dalam perspektif adalah semacam prinsip perorganisasian. Dan harus jelas bahwa pemahaman juga dipahami dan juga dari suatu kepentingan utama untuk belajar. Nah, seharusnya untuk menjadi tujuan
pendidikan untuk membantu siswa pada saat ini untuk membangun perspektif perspektif ini di dalam yang mereka juga pasti akan mencoba untuk memahami dunia. Selanjutnya, selanjutnya ada yang keempat, ini ada pikiran terbuka dan juga perspektif. Nah, di mana rasa keterbukaan pikiran ini jelas harus ada ya, dan juga harus dilakukan dengan bagaimana kita bisa menghargai dari perspektif diri kita sendiri. Atau bisa lebih tepatnya, seberapa baik kita lakukan untuk tidak terlalu mengistimewakan mereka. Jadi keterbukaan pikiran ini membutuhkan bersedia dan mampu melampaui beberapa perspektif tertentu tentang dunia dan menganggap serius manfaat dari orang lain. Nah, yang kelima kita masuk ke wawasan. Nah, fitur utama dari wawasan ini yaitu melihat ke dalam atau bisa disebut melihat inti dari masalahnya. Nah, ini tuh melibatkan uh, melewati ciri-ciri atau situasi yang tampak, apakah itu pola yang tampak atau kelainan yang tampak. Nah, wawasan ini sifat yang mungkin di antara hal-hal lain memberikan satu fasilitas dan perspektif. Nah, terkadang seseorang wawasan memungkinkan seseorang untuk mengenali perspektif yang tidak jelas. Akan tetapi, itu memahami fakta-fakta yang ada. Nah, namun di lain waktu, wawasan seorang juga memungkinkan untuk seseorang mengingat atau menyadari bahwa perspektif yang tersedia mungkin yang jelas atau umum yang sebenarnya secara epistemik itu kurang. Nah, kita ke bagian selanjutnya. Nah, yang keenam ini memahami lagi, artinya kita harus lebih menggali lebih dalam atau juga memahami kembali. Nah, salah satu tujuan belajar adalah kemajuan pemahaman kita. Seperti yang saya bilang, untuk memahami kembali itu sangat penting untuk kita mempelajari lebih jauh dan juga lebih dalam, yang dimana kita akan lebih mampu untuk memahaminya. Nah, untuk memajukan pemahaman individu kita merupakan hal yang signifikan baik epistemik. Dan untuk mengulanginya, itu merupakan salah satu yang difokuskan pada masalah ini dan pandangan dunia dalam berbagai perspektif. Nah, yang ketujuh ini ada implikasi terhadap pendidikan. Nah, keterbukaan pikiran dan wawasan sangat diperlukan untuk memperluas, memperdalam, dan membuat koleksi perspektif kita lebih akurat. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa setidaknya beberapa upaya pendidikan kita harus dikeluarkan untuk membantu siswa mengembangkan kebijakan intelektual ini. Kebajikan intelektual ini. Nah, yang pertama itu berwawasan tidak diragukan lagi, yang merupakan sifat yang sangat sulit ditanamkan pada diri seseorang. Nah, saya mungkin bergantung ke tingkat yang lebih besar daripada banyak kebajikan lainnya pada beberapa bawaan keterampilan atau kemampuan. Dan tampaknya memang masuk akal untuk menganggap bahwa pengalaman dapat menjadi efek guru di sini seperti di banyak domain lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kedua ada siswa perlu untuk mengembangkan fasilitas dengan bergerak di dalam dan di antara perspektif. Baik perspektif mereka sendiri maupun perspektif orang lain. Nah, keterbukaan pikiran juga membutuhkan fasilitas yang seperti itu ya. Beberapa orang bisa memilikinya secara alami, namun beberapa orang juga tidak memiliki. Akan tetapi pasti sesuatu
itu bisa dibudidayakan, artinya sesuatu itu bisa dibentuk, dipupuk, dan juga bisa ditanamkan di dalam diri seseorang. Nah, mungkin pada tahap pendidikan yang selanjutnya akan sangat membantu untuk memperkenalkan siswa untuk beberapa fakta yang mendasar tentang kognisi dari manusia. Empiris penelitian tentang hal-hal seperti efek pembingkaian, bias konfirmasi, dan sebagainya dapat membantu menanamkan tingkat kerendahan hati epistemik yang memfasilitasi pengembangan dan juga keterbukaan pikiran. Dan pada akhirnya kita harus mengenali peran penting yang menyatakan afektif bermain dalam kognisi manusia. Nah, efek dari keadaan afektif ini eh, pada kognisi dan bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan kita untuk mempertimbangkan pandangan alternatif secara simpatik. Next. Nah, yang ketiga ini adalah mengapa sih kita tuh harus dididik untuk rasa ingin tahu. Ini menurut Lani Watson. Nah, rasa ingin tahu adalah contoh dari paradigma dari kebajikan intelektual. Kenapa? Karena karakterisasi kebajikan rasa ingin tahulah yang dipertimbangkan dalam kerangka mendidik kebajikan intelektual. Nah, karakterisasi ini menawarkan atau juga ditawarkan berusaha untuk menyoroti secara khusus hubungan khas yang dimiliki oleh rasa ingin tahu dengan aktivitas bertanya. Rasa ingin tahu adalah kebajikan intelektual utama untuk dididik. Oke, next. Nah, ini yang pertama adalah apa itu rasa ingin tahu? Di sini kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya rasa ingin tahu itu. Nah, yang pertama, rasa ingin tahu itu mencirikan dari kebajikan intelektual. Nah, mencirikan kebajikan intelektual yaitu dengan membangun struktur dari kebajikan intelektual dan kemudian membatasi kebajikan intelektual dalam hal tujuan khusus. Tujuan utama dari mendidik untuk kebajikan intelektual adalah untuk memelihara para penanya yang berbudi luhur secara intelektual. Nah, ini tuh akan memberi dasar teoritis yang lebih luas dalam mendukung pendidikan untuk kebajikan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya ada mencirikan keingintahuan. Pastinya kita juga menganggap bahwa jika seseorang itu mempunyai rasa ingin tahu, nah itu tuh berarti kita tuh dianggap sebagai seseorang yang bisa dicirikan kita mempunyai keingintahuan yang lebih jauh dan juga lebih dalam. Nah, ini tuh dimulai dengan penjelasan yang sangat masuk akal secara intuitif tentang rasa ingin tahu. Kita dapat menggolongkannya sebagai kecenderungan untuk bertanya. Nah, ini mengidentifikasikan pertanyaan sebagai ciri khas dan menentukan dari rasa ingin tahu. Nah, yang C ini, keingintahuan sebagai kebajikan dari bertanya-tanya. Nah, banyak, namun tidak semua dari kebajikan intelektual ini memanifestasikan dirinya, setidaknya kadang-kadang dalam suatu pertanyaan. Nah, oleh karena itu penting untuk menjelaskan lebih lanjut hubungan antara rasa ingin tahu dan bertanya untuk menyoroti sifatnya yang khas. Oke, next. Nah, yang kedua, mengapa sih perlu mendidik orang untuk suka bertanya? Nah, yang pertama, karena rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu telah diidentifikasikan sebagai kebajikan dalam bertanya-tanya. Kapan dipertimbangkan dalam konteks mendidik untuk kebajikan intelektual? Nah, ini memiliki signifikasi tertentu. Aktivitas bertanya merupakan fitur yang ada di mana-mana dari pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, aktivitas bertanya
harus dimanfaatkan oleh praktisi pendidikan dan ahli teori sebagai platform untuk mendidik kebajikan intelektual. Untuk mempromosikan perkembangan intelektual melalui aktivitas bertanya, kita harus mendidik kebajikan intelektual dari rasa ingin tahu. Nah, yang selanjutnya ada peran bertanya dalam pembelajaran. Selain hubungan intuitif alami antara rasa ingin tahu dan belajar, seseorang juga dapat mengamati peran berharga yang mempertanyakan dan dengan demikian rasa ingin tahu bermain dalam proses pembelajaran atas dasar empiris. Nah, sejumlah studi empiris telah meneliti peran tanya jawab anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Blank dan Covington 1965 mengemukakan bahwa mengajukan pertanyaan adalah mekanisme yang kuat yang dapat digunakan anak-anak untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan mereka bergerak maju dalam perjalanan mereka menuju pemahaman seperti orang dewasa tentang dunia. 2007 halaman 97. Oke, next. Nah, yang C, keingintahuan dan penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Nah, mendidik karakter yang berbudi luhur secara intelektual dapat dikontraskan dengan mendidik karakter moral atau sipil. Dalam kasus terakhir, tujuan praktik pendidikan secara luas adalah untuk mengembangkan dan memelihara ciri-ciri dari peserta didik yang menjadikan mereka orang yang baik atau anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, proyek untuk mendidik kebajikan intelektual mewakili pendekatan pendidikan yang berbeda yang menempatkan penekanan khusus pada nilai penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Next. Yang D, ada kekhawatiran yang pertama. Nah, tidak semua penyelidikan diprakasai oleh rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini telah diidentifikasikan sebagai ciri khas di antara kebajikan karena perannya dalam memulai penyelidikan. Namun, orang mungkin cukup keberatan bahwa tidak semua penyelidikan diprakasai oleh rasa ingin tahu. Nah, di sini saya mengambil kasus sebagai berikut sebagai ilustrasi. Bayangkan sekali lagi apabila seorang murid IPA sekolah kali ini dihadapkan pada tugas menulis makalah pendek tentang pertanyaan ilmiah pilihannya. Murid ini bagaimanapun menderita kekurangan imajinasi yang akut dan sebagai akibatnya tidak dapat mengajukan pertanyaan ilmiah untuk menulis makalahnya. Nah, mendekati gurunya dengan dilema ini, guru menyarankan agar dia menulis makalah tentang mengapa orbit planet berbentuk elips. Dengan saran ini, di tangan murid yang tidak imajinatif kemudian dengan rajin bekerja dan kembali dengan makalah yang akurat, diteliti dengan cermat dan diartikulasikan dengan baik tentang sifat elips dari orbit planet, mengingat karakterisasi rasa ingin tahu yang telah kita bangun, murid dalam hal ini tidak dapat dikatakan menunjukkan rasa ingin tahu yang bijak dan tidak benar-benar menanyakan pertanyaan yang dia tulis di kertas itu. Namun demikian, ia tidak dapat disangkal terlibat dalam proses penyelidikan. Next. Yang ini kekhawatiran yang kedua. Rasa ingin tahu tidak selalu mengarah pada penyelidikan hubungan. Rasa ingin tahu tidak selalu mengarah pada penyelidikan. Nah, hubungan yang unik antara keingintahuan dan juga pertanyaan telah disoroti sepanjang diskusi. Nah, dengan demikian, penting untuk tujuan memelihara penyelidikan tersebut. Tidak ada kebajikan intelektual lainnya yang ditentukan oleh hubungan mereka dengan pertanyaan, dan oleh karena itu mereka juga tidak menunjukkan hubungan yang khusus dengan penyelidikan. Nah, rasa ingin tahu ini tidak hanya sering mengarah pada penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual, akan tetapi ditentukan oleh perannya dalam inisiasi penyelidikan yang semacam itu. Jadi dapat disimpulkan, orang yang ingin tahu telah diidentifikasikan sebagai orang yang secara khas termotivasi untuk terlibat secara tulus
dalam pertanyaan yang baik. Dengan demikian, hubungan unik antara rasa ingin tahu dan bertanya telah terbentuk. Atas dasar hubungan ini, rasa ingin tahu dapat dilihat ia memainkan peran yang berharga dalam pembelajaran anak-anak dan terlebih lagi peran sentral dan khusus dalam kehidupan yang berbudi luhur secara intelektual. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah kebajikan intelektual utama untuk dididik. Selanjutnya, yang keempat ada mendidik untuk kerendahan hati intelektual. Ini oleh Ian James Kido. Yang pertama kita akan memperkenalkan. Klaim pendidikan harus diarahkan pada kebajikan mendapat popularitas kontemporer yang meningkat. Banyak ahli teori kebajikan filosofis kontemporer telah memulai mengembalikan rasa keintiman antara kebajikan, karakter, dan kehidupan yang baik. Pada gilirannya, para filsuf pendidikan mengeksplorasi cara-cara praktik pendidikan dapat berkontribusi pada penanaman karakter yang berbudi luhur. Pasti banyak filsuf dan pendidik akan setuju dengan Ben Conse bahwa jelas bahwa pendidikan harus membentuk karakter intelektual yang baik. 2014 halaman 8. Kekhawatiran para skeptis semacam itu yaitu untuk apa jenis kebajikan harus dididik? Kekhawatiran yang diperkuat oleh fakta bahwa ahli etika kebajikan dan ahli epistemologi telah mengidentifikasi dan menawarkan penjelasan kompleks tentang begitu banyak kandidat dari kebajikan. Tujuan dalam pembahasan kali ini adalah berkontribusi pada kebangkitan konsepsi pendidikan aretaik, tetapi juga cara yang peka terhadap kekhawatiran terhadap para skeptis itu. Secara tegas dibahas penjelasan tentang kebajikan khusus dari kerendahan hati intelektual, kemudian menunjukkan peran integralnya dalam berbagai praktik dan perhatian pendidikan yang sudah dikenal dan akhirnya menggambarkan bagaimana sikap dan konsepsi pendidikan yang mengakar, meminggirkan atau menentang penanaman dan pelaksanaan dari kebajikan ini. Di akhir bab ini menyarankan bahwa sikap, praktik, dan sistem dari pendidikan dapat dinilai dari sejauh mana mereka kondusif untuk penanaman dan pelaksanaan kebajikan dan kejahatan, atau lebih sederhana, apakah mereka membangun atau merusak. Next. Selanjutnya ini ada percaya diri dan rendah hati. Mengklaim bahwa kerendahan hati adalah kebajikan untuk pengelolaan kepercayaan diri, namun pada pandangan yang pertama ini mungkin terdengar sangat aneh ya. Biasanya orang menemukan bahwa ini dua kualitas yang dikontraskan satu sama lain. Orang yang percaya diri beroperasi dengan rasa kemampuan asumsi, tidak seperti rekan mereka yang rendah hati yang menolak, ragu-ragu, dan menarik diri. Beberapa filsuf telah mengkodifikasi kontras ini dengan menggambarkan kepercayaan diri dan kerendahan hati sebagai kebajikan yang berlawanan. Yang pertama menarik kita ke atas, yang terakhir menarik kita ke bawah, atau hanya dengan menyangkal kerendahan hati sebagai status dari kebajikan. Hubungan kepercayaan diri dan kerendahan hati lebih baik jika dipahami jika kita bisa membedakan antara kapasitas seseorang, yaitu kapasitas kognitif, fisik, dan sosial, serta kepercayaan terkait mereka di dalamnya. Perbedaan seperti itu seringkali sangat sulit untuk ditarik, akan tetapi tetap saja itu asli karena satu hal bagi seseorang untuk memiliki kapasitas tertentu, tetapi cukup lain bagi mereka untuk menikmati kepercayaan yang sesuai di dalamnya.
Dan pada kenyataannya, citra dari orang yang sangat mampu tetapi sangat tidak percaya diri harus akrab dengan siapapun dengan sedikit simpati atau empati. Next. Nah, bentuk-bentuk kepercayaan intelektual ini seringkali tersirat dan sangat sulit untuk mengenali, akan tetapi menjadi lebih terlihat ketika mereka hilang atau kurang. Nah, misalnya, yang pertama jika seseorang menikmati tingkat kepercayaan diri dari yang tinggi kecuali ketika dalam situasi tertentu. Nah, atau di antara orang-orang tertentu di depan audiensi publik. Nah, oleh karena itu, kepercayaan intelektual bersifat kompleks, kontingen, dan berlapis-lapis, namun juga penting untuk pengenalan yang tepat dan pelaksanaan kapasitas seseorang. Nah, ikatan lingkup dan kekuatan kepercayaan diri seseorang akan membentuk perasaan seseorang tentang kegiatan yang masuk akal yang dapat mereka lakukan. Situasi di dalam dan orang-orang dengan siapa mereka dapat hidup dan bekerja, dan perasaan mereka yang lebih luas tentang prospek serta ambisi mereka. Nah, karena itu, peran penting dari kepercayaan diri ini digambarkan secara negatif oleh fakta bahwa cara yang efektif untuk menindas orang lain untuk mengikis kepercayaan mereka, misalnya dengan menundukkan mereka pada strategi penghinaan, seperti ejekan dan gaslighting. Nah, di sini Adrian More menggambarkan kepercayaan diri sebagai kebaikan yang tanpanya tidak akan ada yang namanya menjalani kehidupan. Dikutip dalam Williams 2006a halaman sekian. Oke, next. Nah, pendidikan dan kepercayaan diri bersatu karena justru melalui praktik dan pengalaman pendidikan, seseorang siswa dapat mengembangkan kapasitas, kebiasaan, dan disposisi yang diperlukan untuk aktivitas intelektual yang percaya diri, yaitu membentuk secara hati-hati, mengevaluasi secara kritis dan secara wajar, mengungkapkan keyakinan dan keyakinan para rekan-rekannya yang berpendidikan sama. Nah, selanjutnya, Bernard Williams membedakan antara dua jenis kepercayaan. Nah, yang pertama, keyakinan yang masuk akal. Keyakinan yang masuk akal ini didasarkan pada refleksi dan pertimbangan, termasuk keterlibatan yang matang secara intelektual dan etis dengan komunitas dari teman sebaya. Nah, yang kedua ada keyakinan fanatisme, berakar pada asumsi bias dan prasangka dan prejudis, ditopang oleh pengurangan atau pengecualian perspektif alternatif 1995 halaman 203. Nah, idealnya pendidikan ini harus menantang kepercayaan diri yang fanatik dengan memperkenalkan fakta, ide, dan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang mengungkap sifat fanatik dari kepercayaan itu. Williams kemudian menambahkan fakta bahwa kepercayaan diri yang masuk akal dicapai melalui upaya mendidik dengan orang lain, termasuk dengan teman sebaya, guru, yang menunjukkan bahwa kepercayaan diri adalah keadaan sosial yang terkait dengan diskusi berteori dan juga refleksi. 2006b halaman 170. Next. Nah, selanjutnya, dinamika dari kepercayaan ini sangat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk bernavigasi dan berkembang dalam dunia sosial, terutama mengingat bahwa kepercayaan intelektual menyusun kapasitas kita untuk agensi rasional. Selain itu, kepercayaan diri seperti itu juga jelas bisa berlebihan atau kurang. Seseorang juga bisa menjadi arogan atau lemah lembut
Dan ini merupakan salah perkiraan kualitas yang menjadi dasar hak pilihan dari pribadi dan kehidupan sosial. Karena itu sangat penting jika seseorang itu bisa mengelola atau juga mengatur kepercayaan diri intelektual mereka yang berada di diri mereka sendiri. Intinya, pribadi seseorang juga harus bisa, mmm, mengelola, kepercayaan diri mereka ya, karena terlalu percaya diri akan membuat seseorang menjadi sangat arogan, akan tetapi ketika mereka tidak percaya diri itu juga akan bisa menjadi seseorang yang anti terhadap sosial. Nah, dari sinilah, kita bisa melihat peran dari kebajikan. Next. Nah, kepercayaan memiliki tingkat di mana ia beroperasi dan bahwa kerendahan hati intelektual ini memerlukan kepekaan khusus untuk tingkat ini. Nah, tingkat yang pertama ini kepercayaan agen. Kepercayaan diri yang diinvestasikan seseorang dalam kapasitas dan pengalaman kognitif mereka, keterampilan dan pelatihan, dan mungkin kepercayaan diri yang umum mereka dalam status dan kemampuan mereka sebagai agen dari intelektual mampu mengejar dan mencapai suatu kebenaran. Yang kedua atau tingkat kedua yaitu kepercayaan kolektif, di mana kepercayaan kolektif ini merupakan kepercayaan yang ditanamkan pada orang lain, termasuk teman, teman sebaya, guru, dan komunitas sosial, di mana seseorang itu terlibat. Nah, keyakinan kolektif ini dapat berupa keyakinan pada kompetensi dan niat baik rekan kerja, atau integritas institusi dari seseorang, atau pada kesopanan pikiran yang adil atau profesionalisme dari sesama penyelidik. Nah, dari tingkat ketiga ada kepercayaan mendalam. Nah, kepercayaan mendalam ini merupakan kepercayaan yang ditanamkan secara eksplisit atau mungkin secara lebih khusus secara implisit dalam fondasi sosial, intelektual, dan sejarah yang lebih dalam di mana aktivitas dan proyek individu dan kolektif ini bertumpu. Nah, kesimpulannya ialah aktivitas intelektual kita dan kehidupan sosial kita sangat bergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk melatih kapasitas intelektual kita. Dan ini gilirannya untuk kita mengharuskan menginvestasikannya dengan tingkat kepercayaan yang sesuai. Namun sayangnya kepercayaan diri itu sangatlah kompleks ya, bergantung dan sangat dibentuk oleh faktor-faktor situasional dan intersubjektif. Dan ia beroperasi pada tingkat psikologis, sosial, historis, dan bahkan metafisika. Nah, kerendahan hati dapat dimulai dengan dua wawasan. Yang pertama adalah status kepercayaan yang kompleks, bersyarat, dan bergantung. Dan yang kedua adalah kebutuhan untuk merangkul sikap dan praktik yang memungkinkan untuk pengelolaannya. Next. Nah, yang ketiga ada kondisi percaya diri. Nah, ada 3 jenis besar kondisi kepercayaan yang paralel dengan tingkat kepercayaan yang diidentifikasikan di bagian terakhir. Nah, di tingkat pertama ada kondisi agen. Kondisi agen ini mencerminkan fakta bahwa kapasitas intelektual kita dikondisikan oleh faktor fisik, kognitif, dan pengalaman kemampuan sensori kita, kemampuan kognitif kita, dan pengalaman langsung yang kita alami, serta pelatihan praktis dan profesional, dan semacamnya. Nah, di tingkat kedua ada kondisi kolektif. Kondisi kolektif ini merupakan kepercayaan yang dibenarkan oleh daya tarik kolektif dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita bekerja, dan bagaimana dan dengan siapa juga kita berpikir. Nah, di tingkat ketiga ada kondisi kepercayaan diri yang dalam. Artinya, kemungkinan dan kejelasan
aktivitas dan ambisi intelektual kita pasti bergantung pada kondisi dari latar belakang tertentu. Nah, orang yang rendah hati secara intelektual cenderung mengenali kondisi kepercayaan diri yang mendasari pernyataan, keyakinan, baik milik mereka sendiri atau milik orang lain. Namun, pembahasan pada kali ini hanya akan berfokus pada kerendahan hati yang mengarahkan pada diri sendiri. Nah, pengakuan tersebut memiliki dua aspek. Yang pertama, pengenalan kondisi yang relevan dengan asersi yang diberikan, serta seterusnya. Yang kedua, pengakuan sejauh mana mereka memenuhi kondisi. Orang mungkin mengatakan bahwa orang yang rendah hati mengetahui kondisi apa yang perlu mereka penuhi dan apakah mereka memenuhinya atau dapat memenuhinya. Tentu saja, pengakuan seperti itu harus diterapkan secara konsisten dan dicapai dengan andal. Nah, merupakan suatu tindakan kerendahan hati untuk mengenali kondisi-kondisi yang mendasari seperti itu dan sejauh mana jika ada yang memenuhinya. Nah, pada titik inilah kebajikan lain akan memainkan peran kooperatif dalam memungkinkan kerendahan hati. Nah, di sini kerendahan hati intelektual jelas merupakan kebajikan yang sulit yang menuntut kerja kognitif dengan nyata. Orang yang rendah hati harus waspada terhadap pernyataan, keyakinan, dan untuk mengidentifikasi serta melacak kondisi kepercayaan yang berubah yang mendasarinya untuk melakukan semua ini di samping pekerjaan kognitif sehari-hari mereka. Next. Yang keempat ini ada perilaku intelektual. Nah, perilaku intelektual ini mencakup berbagai disposisi, afektif, perilaku, dan kognitif dari seseorang, dan bermanifestasi dalam postur, nada, dan bahasa tubuh, verbal, dan mungkin juga dipahami dalam hal gaya atau sikap. Cara seseorang berperilaku secara intelektual akan diekspresikan dalam cara mereka mengungkapkan pendapat atau klaim mereka, menyuarakan keprihatinan mereka, menyatakan kekhawatiran mereka, menyampaikan kritik mereka, berpegang pada keyakinan mereka dalam menghadapi tantangan, dan sebagainya. Nah, inti dari pandangan umum tentang penyelidik yang bajik adalah bahwa mereka cenderung mengatur perilaku intelektual mereka, dan ini merupakan komponen yang dari semua kebajikan intelektual. Nah, setiap kebajikan intelektual memiliki fungsi bersama dan spesifik, dapat dipetakan dengan berbagai cara, tetapi masing-masing merupakan komponen dari aktivitas regulatif yang lebih umum untuk bercita-cita jika tidak dicapai perilaku intelektual yang baik, kebajikan intelektual, atau apapun yang ingin disebut. Nah, aspek yang spesifik dari perilaku yang baik mencerminkan kerendahan hati intelektual yang intinya adalah reflektif, menanggapi perubahan pemenuhan kondisi kepercayaan diri yang relevan dengan pernyataan, keyakinan, dan keyakinan mereka. Berperilaku baik secara intelektual adalah sebagian dari memiliki kepercayaan yang dikelola dengan baik, dan ini adalah kontribusi khusus dari kebajikan kerendahan hati intelektual di samping kebajikan lain yang relevan dengan kalibrasi kepercayaan dan aspek-aspek intelektual lainnya. Nah, selanjutnya ada pengaturan perilaku tersebut dapat mengambil 3 bentuk terkait, dibedakan berdasarkan aspek perilaku intelektual yang sedang kita atur. Yang pertama ada penilaian regulasi. Nah, ini tuh secara khusus penilaian diri seorang agen tentang ruang lingkup dan kekuatan kapasitas intelektual mereka. Dan itu tidak akan secara
tidak sadar ya mengambil bentuk peningkatan atau penurunan dari kepercayaan diri mereka secara bijaksana. Nah, yang kedua ada pengaturan sikap. Sebagian besar kehidupan intelektual kita disusun oleh sikap, baik bervalensi positif atau negatif, terhadap berbagai objek, termasuk agen lain dan kolektif tertentu, akan tetapi juga ide, gaya argumen mereka, jenis bukti, seluruh disiplin, seluruh tradisi intelektual, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada regulasi perilaku. Nah, biasanya individu akan mengatur dan mengarahkan pertanyaan mereka menurut serangkaian ambisi tertentu untuk menulis monografi definitif tentang orang-orang tertentu. Nah, bisa dikatakanlah atau untuk memulihkan reputasi seseorang, pemikir yang terabaikan. Nah, secara lebih umum harus jelas bahwa orang yang rendah hati secara intelektual yang telah digambarkan, didefinisikan secara tepat dalam hal pengetahuan dan pemahaman mereka, misalnya dari berbagai kondisi kepercayaan diri, dan mereka memiliki kepekaan yang aktif dan tajam tentang ruang lingkup dan kekuatan kapasitas intelektual mereka. Kerendahan hati kemudian tidak memerlukan ketidaktahuan atau merendahkan diri sendiri, dan tidak ada paradoks yang jelas dalam klaim bahwa seseorang dapat mengembangkan kapasitas untuk mengidentifikasi fakta tentang diri mereka sendiri melalui upaya pribadi dan kolektif. Nah, yang kelima ada pendidikan, korupsi, dan pendidikan. Nah, yang pertama adalah konsepsi performatif pendidikan yang memprioritaskan ujian standar untuk kualitas yang dapat diukur, seperti nilai dan tingkat kelulusan modul. Seringkali dengan mengesampingkan yang lainnya, performativisme meminggirkan pengajaran untuk kebajikan secara umum, karena memaksakan memberi insentif dan memperkuat fokus rabun pada kualitas dan pencapaian kognitif dengan kriteria performatif terukur yang jelas dalam beberapa cara. Nah, sebagai permulaan, kerendahan hati seperti banyak kebajikan sulit untuk diukur atau sesuatu yang diakui Aristoteles ketika dia mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang tidak pasti. Karena itu, kebajikan seperti kerendahan hati cenderung tidak ditampilkan dalam daftar standar kriteria performatif yang harus dikejar siswa dalam diajarkan oleh pendidik. Nah, yang kedua adalah konsepsi instrumentalis pendidikan yang mengarahkan konten kurikulum dan praktik pedagogik ke arah pelatihan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dianggap perlu untuk kepentingan ekonomi nasional, atau apa yang oleh Oakeshott dijuluki sebagai konsepsi pendidikan industri jasa. Nah, memang fakta bahwa panggilan untuk pendidikan yang membangun seperti itu secara historis akrab dengan keluhan tentang realitas yang merusak, membawa serta rasa kerendahan hati yang ironis dan menyedihkan, kali ini tentang berapa banyak yang harus dilakukan dan keraguan tentang apakah kita dapat bercita-cita dengan kepercayaan diri untuk melakukannya. Selanjutnya, yang kelima ada kebajikan kewarganegaraan dari skeptisme, kerendahan hati, dan kritik intelektual. Nah, kali ini kita masuk pada bagian ini. Yang pertama ada skeptisme sebagai sifat karakter. Nah, skeptisme sebagai sifat karakter ini merupakan hal yang terbaik yang harus dipahami sebagai sifat dokastik, baik sebagai keyakinan bahwa pengetahuan tidak mungkin atau sebagai penangguhan penilaian tentang semua proposisi empiris. Tapi apa yang disebut sebagai skeptisisme yang dikurangi adalah yang terbaik dipahami sebagai sifat karakter, dengan kata lain sebagai seperangkat posisi yang bertindak, berpikir, dan juga merasa. Nah, agar adil, skeptisme bagaikan mengalir dari kesadaran akan kelemahan aneh pemahaman dari manusia. Akan tetapi, dengan tujuan di sini, kita harus memperhatikan bahwa skeptis dijelaskan sebagai secara eksplisit istilah karakterologi. Next.
Nah, yang kedua ini ada kebaikan sipil sebagai spesies kebaikan. Nah, di sini kita akan menggunakan disambigulasi prediktif dari kebajikan sipil. Nah, ini tuh mengharuskan kita untuk mengatakan apa artinya suatu kebajikan menjadi bersifat kewarganegaraan yang khas. Atau seperti yang disarankan, untuk mengatakan apa artinya suatu kebajikan pada dasarnya dimiliki ke domain sipil pada domain sipil. Nah, apa sih domain sipil ini? Domain sipil ini adalah domain karakteristik aktivitas kewarganegaraan dalam masyarakat demokrasi liberal. Ini terdiri dari pemungutan suara dalam pemilihan umum yang bebas yang didahului dengan masa kampanye dan public debat, baik formal maupun informal. Nah, serta terlibat dengan kebijakan publik dengan cara non-pemilihan atau memprotes, berkomunikasi dengan perwakilan, terpilih, nativis, atau melayani juri. Nah, aspek terpenting dari domain kewarganegaraan di masyarakat demokrasi liberal dan penting untuk tujuan kita di sini, yang pertama ada artikulasi dan pembelaan pendapat dan argumen kita sendiri, dan keterlibatan kritis dengan pendapat serta argumen dari orang lain. Nah, jadi pada konsepsi kebajikan sipil saat ini, setiap kebajikan yang pada dasarnya berdampak pada kegiatan ini akan dihitung sebagai kebajikan sipil. Nah, yang ketiga ini ada skeptisme, kerendahan hati intelektual, dan kritik intelektual. Nah, ini ada 3. Yang pertama, skeptisme adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan. Misalnya, mengatakan atau berpikir bahwa seseorang tidak tahu bahwa seseorang menahan atau menghubungkan pengetahuan tepi, misalnya menangguhkan penilaian tentang apakah seseorang tahu bahwa mengungkapkan penangguhan tersebut dan mempertanyakan apakah orang tahu, misalnya menanyakan apakah atau bagaimana mereka mengetahui hal itu. Bagaimana caranya mereka mengetahui hal itu. Nah, kerendahan hati intelektual sendiri merupakan keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan menahan diri, mengaitkan pengetahuan dengan diri sendiri dan mempertanyakannya. Nah, selanjutnya ada kritik intelektual, adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan orang lain, menahan menghubungkan pengetahuan dengan orang lain, dan mempertanyakan. Nah, yang keempat ini, kapan harus menjadi skeptis? Nah, yang pertama ini menjadi skeptis dan bertanya. Kebenaran dari gagasan bahwa pengetahuan adalah tujuan penyelidikan, setidaknya bahwa seseorang yang selalu mengaitkan pengetahuan itu dengan dirinya sendiri, selama dia masuk akal, berhenti untuk menanyakan apakah tidak masuk akal, untuk berpikir bahwa Anda tahu bahwa belum melanjutkan bertanya tentang apakah orang yang tidak mengaitkan pengetahuan itu baik untuk dirinya sendiri atau kepada orang lain. Akan dapat menanyakan secara wajar tentang apakah menipu seseorang yang percaya, tetapi tidak menganggap dirinya tahu bahwa orang seperti itu akan dapat secara kritis meneliti pendapatnya sendiri, dan selama penyelidikan, dia mungkin menemukan dan dapat mengartikulasikan alasan dan argumen untuk pandangannya. Nah, selanjutnya menjadi skeptis tidak setuju. Nah, menjadi skeptis memiliki implikasi tambahan dalam hal ketidaksetujuan. Mengontribusikan pengetahuan kepada diri sendiri, menghalangi menghubungkan secara wajar pengetahuan untuk lawan bicara yang tidak setuju. Nah, dengan demikian, attributing pengetahuan untuk diri sendiri memastikan bahwa Anda merasakan perbedaan yang menguntungkan antara Anda dan lawan bicara yang tidak setuju. Disparatis semacam ini memungkinkan kita untuk mengabaikan pendapat dan argumen dari lawan bicara kita. Dan seringkali mendasari semacam kubu politik yang sudah dikenal, di mana pihak yang berselisih membuat diri mereka tahu, mengabaikan satu sama lain sebagai bagian yang tidak masuk akal.
Nah, selanjutnya, menjadi skeptis dan ruang alasan publik. Bersikap skeptis dapat menjalankan fungsi penting dalam demokrasi liberal. Masyarakat kritik, menantang pernyataan orang lain, atribusi dari pengetahuan kepada orang lain dapat berarti rasa hormat dan rasa hormat tentang masalah kontroversial, terutama masalah moral atau politik. Secara tradisional dipandang oleh kaum liberal, politik sebagai masalah. Menjadi skeptis karena itu berharga, sebanyak itu penting untuk mempertahankan keberadaan dari ruang alasan publik. Nah, yang selanjutnya ada biaya untuk menjadi skeptis. Nah, ada 4 biaya untuk menjadi skeptis. Yang pertama, bersikap skeptis bisa berbahaya. Mereka yang berbicara kebenaran berkuasa sering menderita karenanya. Nah, mereka yang menentang pernyataan penguasa terkadang menemui nasib yang sama. Nah, yang kedua ada bersikap skeptis bisa menjadi buruk perolehan pengetahuannya. Yang ketiga ada bersikap skeptis dapat merugikan anggota kelompok yang terpinggirkan, terutama ketika klaim mereka atas pengetahuan telah diabaikan secara sistematis. Nah, yang keempat, bersikap skeptis dapat membantu para ahli teori konspirasi sebagai mereka yang mengaku meragukan atau menyangkal bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh manusia. Nah, selanjutnya ini kapan sih kita tuh harus skeptis? Nah, yang pertama ini umumnya baik untuk bersikap skeptis itu ketika baik untuk publik, wacana ketika dapat mencegah stagnasi intelektual, misalnya ketika dapat mendorong artikulasi alasan publik. Nah, yang kedua, umumnya buruk untuk menjadi skeptis ketika melakukannya mengancam untuk membungkam anggota marginal dari kelompok-kelompok. Nah, yang ketiga ini bersikap skeptis pada umumnya buruk ketika melakukan hal itu mengarah pada berkembangnya teori konspirasi. Nah, akhirnya pada umumnya tidak baik untuk skeptikal ketika akan dikenakan biaya banyak. Nah, itulah waktu kapan sih kita itu harus skeptis. Nah, yang selanjutnya ada keberatan dan jawaban. Yang pertama ada pengetahuan sebagai norma keyakinan. Nah, dalam hubungan ini dapat membandingkan atribusi diri dari keyakinan yang masuk akal dan atribusi diri dari pengetahuan. Nah, yang pertama, keyakinan yang masuk akal tidak seperti pengetahuan, tidak rasional membutuhkan penghentian dari penyelidikan. Nah, yang kedua adalah koheren untuk menghubungkan alasan kepercayaan yang mampu tetapi bukan pengetahuan kepada lawan bicara yang kepada lawan bicara Anda yang tidak setuju. Nah, yang ketiga, atribusi diri dari keyakinan yang masuk akal tidak seperti atribusi diri pengetahuan, tidak kondusif untuk kompromi. Nah, yang selanjutnya ada pengetahuan sebagai norma penalaran. Praktik gagasan bahwa skeptisme adalah sesuatu kebajikan akan terancam oleh gagasan bahwa Anda tidak boleh menggunakan premis dalam praktik penalarannya. Nah, ini ada 3. Yang pertama, argumen itu didasarkan pada gagasan bahwa skeptis akan berperilaku berbeda dari non-skeptis ketika datang padanya disposisi untuk bertanya dan ketika sampai pada keterlibatan kritisnya dengan pendapat dan argumen dari sesama warganya. Nah, selanjutnya skeptis akan menghubungkan ketidaktahuan hanya untuk dirinya sendiri seperangkat proposisi yang relatif sempit. Nah, yang paling penting, tampaknya tidak masuk akal bahwa atribusi ketidaktahuan bahkan tentang isu-isu politik yang kontroversial akan mengganggu kemampuan seseorang untuk bertindak secara rasional. Nah, setidaknya dengan kemampuannya untuk bertindak secara rasional dengan cara yang kita harapkan dari warga negara demokrasi liberal. Nah, selanjutnya, pengetahuan, keyakinan, dan ketegasan. Berdasarkan keyakinan yang masuk akal dapat
Sama seperti dengan tegas memberikan suara dari orang yang menganggap dirinya tahu hak cara untuk memberikan suara. Meskipun suara Anda didasarkan pada apa yang Anda anggap sebagai alasan keyakinan yang mampu daripada pengetahuan, tidak ada keraguan dan tidak ada keraguan ataupun kegugupan. Selanjutnya ada skeptisme dan keheningan. Dalam hal yang berlaku, mutatis mutandis ketika itu datang untuk memikirkan ketidaktahuan, itu tentang beberapa topik, bukan hanya tentang beberapa proposisi tertentu yang tersebar luas. Selama kita berpikir sesuatu itu bisa terjadi dengan diperoleh dari diskusi tentang topik tersebut, diskusi semacam itu tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang tidak berarti. Jadi skeptisme ini seperti yang dipahami di sini tidak perlu mengarah pada suatu ketenangan. Selanjutnya, kerendahan hati intelektual vs kritik intelektual. Nah, kerendahan hati intelektual ini tampaknya menyiratkan kurangnya kritis intelektual, dan kritik intelektual ini tampaknya menyiratkan kurangnya kerendahan hati intelektual. Ada dua alasan untuk berpikir bahwa tidak ada ketegangan yang bermasalah di sini. Yang pertama, ingat, asumsi bahwa kerendahan hati intelektual dan kritik intelektual itu adalah keunggulan. Yang kedua, tidak ada konflik yang diperlukan antara bersikap skeptis dengan menghormati diri sendiri dan bersikap skeptis terhadap orang lain. Nah, yang keenam ini ada pendidikan untuk skeptisme. Jika X adalah suatu kebajikan, maka kita harus mendidik untuk X, yaitu bahwa sekolah harus mengadopsi administrasi dan pedagogis kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kepemilikan siswa terhadap si X ini. Nah, jika demikian, pengingat itu skeptisme termasuk kerendahan hati intelektual dan kritik adalah kebajikan atau sectation. Nah, kita harus mendidik untuk skeptisme. Namun, Anda mungkin bertanya-tanya gagasan bahwa kita harus mendidik untuk setiap kebajikan, mungkin untuk beberapa kebajikan berada di luar lingkup pendidikan yang tepat. Nah, yang ketujuh ini, apakah skeptisme adalah kebajikan intelektual? Nah, tampaknya skeptisme ini adalah kebajikan intelektual ya, karena ada disposisi untuk mengaitkan ketidaktahuan, menahan menghubungkan pengetahuan, dan untuk mempertanyakan apakah orang yang tahu memiliki hubungan yang jelas dan lugas terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwa skeptisme itu merupakan suatu kebajikan intelektual. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang kebajikan dan pendidikan intelektual. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.